Kehidupan adalah perpaduan antara sinar matahari dan tetesan air hujan. Derai tawa, kebahagiaan, air mata, dan kepedihan, semuanya mewarnai kehidupan kita. Bila diri ini dilanda kemelut, akankah kita masih bisa melihat secercah sinar mentari yang selalu menerangi kita? Kadangkala saya suka melihat dan memandang ke langit yang biru ketika saya mengalami banyak pergumulan, pencobaan yang membuat saya putus asa, menangis, dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasakan Allah Bapa ada di atas sana, melihat dan memandang kepada saya, mengatakan betapa Ia mengasihi saya, betapa Ia peduli kepada saya. Dan saya akan merasa lebih baik karena saya yakin Tuhan ada, memperhatikan dan mengasihi saya. Semoga kita bersukacita karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bagi kita yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit, kiranya kesaksian saudara-saudara kita memberikan kita kekuatan. Salam, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih, saya Clara mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik, luar biasa, ajaib. Dia yang sembuhkan saya. Di mana 3 tahun yang lalu saya kena suatu penyakit saraf ketujuh di pipi sebelah kanan, dan itu sakit sekali itu. Dan saya berobat di Medan tidak sembuh. Itu dikasih obat pun penahan sakit, 1 hari 1 tablet, lama kelamaan 3 tablet. Jadi ada besan saya kasih tahu saya bahwa ada dokter saraf di Surabaya, pandai. Lalu kita tanya harganya berapa, katanya 120. Jadi saya sudah sangat sakit, obat itu tidak mempan lagi, tidak sembuh-sembuh. Mau tidak mau saya berangkat ke Surabaya. Jumpa dokternya, dia bilang MRI, ketahuilah sarafnya, katanya mesti operasi. Saya tanya, harganya berapa? 120. Apakah bisa kurang? Tidak pernah kita korting. Lalu saya itu sedih, saya, aduh, saya cuma bermodalkan asuransi 80 juta. Saya tawar 80 juta, tidak bisa. Jadi suruh susternya bawa saya keluar dari praktek. Karena di situ antri, ada pasien yang lain mau masuk. Saya di luar itu, saya berdoa sama Tuhan Yesus, berdoa dengan rosario, doa kerongka, dan saya puji-pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan. Saya bernyanyi. Ada satu lagu waktu itu saya pernah dengar 2 kali, tapi saya nggak pandai, dari atas sama bawah saya nggak pandai nyanyi. Saya cuma ref saja. Lagunya ini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah meminta hatiku, bisa aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Saya ulang-ulang, saya nyanyi terus, saya penyembahan. Itu bahasa roh itu terus menerus. Saya merasakan kasih Tuhan. Saya nangis.
Saya tidak malu karena di keliling itu banyak pasien ramai dulu situ. Saya fokus kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya sangat membutuhkan Engkau. Tolong saya. Lalu saya ke belakang, saya cuci muka, keluar lagi. Tempat duduk saya sudah diduduk orang. Saya cari-cari di pojok ada satu. Ambil rosario, mau doa lagi. Mau doa, nggak lama, susul panggil saya. Ibu, dipanggil dokter. Ya, saya. Ya, saya semangat, saya masuk. Masuk terus dokter tanya, kamu agama apa? Saya bilang, saya agama Katolik. Jangan nangis, gitu. Terus saya diam. Saya tenangkan diri. Oke, korting. Jadi bayarnya 80 juta. Tuhan kita itu luar biasa. Itulah saya merasakan Tuhan campur tangan di dalam peristiwa ini yang saya alami. Terus kadang hari ini juga operasi. Saya bilang, maaf ya dokter, karena suami sama anak mau datang. Itu tanggal 24. Tanggal 25 gimana? Oke, nanti kasih tahu lagi. Jadi di hari itu kan, di bulan itu memang Tuhan kasih kita itu luar biasa karunia. Singkat cerita, saya disembuh Tuhan. Di sini saya pesan saudara-saudari kita berdoa. Sungguh-sungguh Yesus itu hidup. Kita setia hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kita, janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom semua, perkenalkan nama saya Evander. Saya mau berbagi sedikit tentang iman saya sebagai Katolik. Saya Katolik sejak SMP. Sudah sekitar 20 tahun lah saya menjadi Katolik. Pada saat saya kuliah, saya mulai diperkenalkan PD oleh teman saya. Dan saya coba mengikuti dan saya tertarik untuk mendalami Katolik untuk lebih dalam lagi. Dan sampai akhirnya saya juga menjadi pengurus dari PD tersebut. Singkat cerita, 1 tahun setelah itu, saya tiba-tiba terkena penyakit autoimun yang menyerang saraf motorik saya, yang menyebabkan saya agak susah jalan, kurang stabil. Dan itu mungkin, kalau saya pikir itu untuk menguji iman saya sebagai Katolik. Jadi Tuhan kasih cobaan. Coba kalau misalnya saya tidak kena sakit itu, mungkin saya nggak bisa seteguh ini mungkin. Saya sih normal-normal saja. Tapi kalau misalnya pas lagi kambuh, itu memang agak menyeramkan. Karena saya jadi susah jalan. Dan terakhir ini adalah kambuh untuk yang ke-5 kali ya kayak. Dan yang paling parah, sampai saya nggak bisa jalan. Sampai mau berdiri aja susah. Akhirnya saya seminggu di rumah sakit dan melakukan recovery. Sampai setelah keluar rumah sakit juga recovery dengan fisioterapi segala macam gitu. Bahkan saya harus mencoba untuk mengingat cara berjalan dari pertama kali. Lumayan sulit sih, cuman akhirnya saya bisa. Sampai pada sekarang saya sudah dibilang sembuh, sudah normal lah seperti biasa, melakukan segala aktivitasnya dengan normal. Dan saya cuma mau memberi tahu kalau misalnya Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar setia pada Dia tidak akan pernah berhenti untuk mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Mungkin kita nggak dapat rahmat-Nya dikarenakan dosa kita terlalu banyak mungkin. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi lebih bersih agar Tuhan Yesus bisa mencurahkan rahmat-Nya langsung, agar kita
langsung merasakan rahmat-Nya. Dan saya juga bukan orang yang mempunyai talenta yang menonjol dalam bidang apapun. Tapi saya cuma bisa janjikan satu pada Tuhan Yesus, saya bisa setia kepada Dia, setia dalam keadaan apapun, dan setia dalam doa, setia dalam iman Katolik saya. Dan saya percaya semua akan dibukakan jalan-jalan. Seperti saya sakit ini, semua dibukakan jalan-jalan. Dan saya merasa semua jalan yang dibukakan itu bukan suatu kebetulan yang akan meneguhkan iman saya lebih lagi. Dan saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan saya dari penyakit autoimun ini. Saya percaya itu. Tapi saya tidak tahu kapan waktunya, saya hanya bisa berserah. Tuhan Yesus yang mempunyai waktu yang terbaik. Dan saya percaya itu. Dan saya ingin juga menguatkan kepada teman-teman sekalian, kalau misalnya ada pencobaan, supaya tidak pernah berhenti berharap dan tidak pernah menyerah dengan keadaan yang mungkin yang kurang mengenakan. Dan percaya saja, imanmu pasti akan menyelamatkanmu. Dan percaya saja Tuhan Yesus adalah penyelamat untuk hidupmu. Dan jangan pernah menyia-nyiakan imanmu. Dia saja bisa setia kepada kita. Kenapa kita tidak bisa membalas kesetiaan itu? Sekian dari sharing pendek saya. Semoga bisa menguatkan teman-teman sekalian. Dan selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Nama saya Johannes Haidung Chandra. Saya mempunyai satu orang istri bernama Francisca Bibi Cahyasari. Kami mempunyai seorang putri bernama Eugenia Grace Chandra. Saya adalah pasien cuci darah karena mengalami gagal ginjal. Ginjal saya tidak dapat berfungsi dengan baik. Sampai dengan sekarang, saya pun harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Tiap kali cuci darah 5 jam. Awalnya, saya menjalani cuci darah tahun 2006. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang, sudah hampir 14 tahun. Bapak Ibu dapat bayangkan bahwa tangan saya ini sudah lebih ribuan kali ditusuk jarum untuk dapat menjalani cuci darah. Jarumnya tidak seperti jarum biasa. Dia seperti jarum infus, tapi lebih besar lagi, dan di tengahnya ada lubang untuk dapat mengalirkan darah masuk dan darah keluar. Ketika ditusuk rasanya sangat sakit. Apalagi kalau tidak kena kepada urat yang dituju, maka rasanya sangat sakit sekali. Tetapi di persekutuan kita, untunglah saya boleh mengenal Bapak Susengki yang mengajarkan tentang doa Yesus, sehingga ketika saya ditusuk, tangan saya ditusuk, saya berdoa doa Yesus, dan ini membuat saya menjadi merasa nyaman. Ketika saya divonis harus menjalani cuci darah, saya marah kepada Yesus. Kenapa saya yang masih muda dan juga taat melayaninya harus menjalani cuci darah? Saya putus asa. Tapi untunglah ada teman-teman, ada keluarga
ada teman-teman di persekutuan doa dan juga di gereja, dan juga Pastor Cecil Perisio yang masih ada saat itu, selalu mendoakan saya, menyemangati saya, sehingga dengan demikian saya boleh pulih dan menerima keadaan saya itu. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini, itu adalah semua karena karunia Tuhan. Saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan punya rencana yang indah pada waktunya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah saya. Di dalam menjalani jidera ada suka duka yang harus saya hadapi, dan syukurlah sukanya adalah saya boleh merasakan Tuhan begitu dekat, begitu baik, selalu mau menolong lewat teman-teman. Segala keperluan kami dicukupkan, kami tidak berkekurangan. Dukanya adalah fisik saya semakin lemah, kadang susah tidur. Saya juga mengalami tekanan darah tinggi dan juga kadang pusing. Kemudian telinga saya menjadi kurang pendengaran, paru-paru saya mengalami kanker paru-paru menurut dokter, tapi itu belum tentu benar, tidak melakukan biopsi sehingga kami tidak mengetahui kepastiannya. Dan juga sekarang di bagian belakang leher saya mengalami pengapuran, akibatnya tangan kadang kaku, kadang nyeri. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Pesan saya ialah, apapun yang kita alami, marilah kita selalu berserah kepada Tuhan, mengandalkannya dalam hidup kita. Dan ketika kita angkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong kita, membantu kita, dan memberkati kita. Akhirnya saya berkata, marilah kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun, dan percayalah hanya kepadanya. Semoga kita semua diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Mereka yang sakit sangat membutuhkan doa-doa kita. Marilah kita menyempatkan diri kita berdoa kepada Tuhan Sang Penyembuh. Kiranya Ia memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit. Karena doa yang kita panjatkan merupakan sebuah kekuatan bagi mereka yang sedang sakit. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya. Mujizat Tuhan dalam setiap penderitaan atau sakit setiap orang berbeda. Hal nyata yang pernah kami alami yaitu saya memiliki seorang keponakan. Di tahun 2018 tiba-tiba masuk rumah sakit dan divonis dokter menderita AFM. AFM adalah kelainan pada pembuluh darah di kepala, dan cara menyembuhkannya adalah dengan cara operasi.
Mendengar itu, tidak ada yang bisa kami lakukan lagi selain mempercayakan perawatan kepada dokter dan berdoa memohon belas kasih Tuhan agar keponakan saya bisa sembuh. Saya dan keluarga besar berdoa bersama agar operasi bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan segala risikonya. Tuhan yang Maha Rahim mengabulkannya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Rawat jalan pasca operasi harus rutin dilakukan setiap bulan. Selama masa pemulihan operasi, keponakan saya mengalami kesulitan untuk membaca huruf. Kalau membaca huruf, langsung pusing kepalanya. Di masa itu, kami rutin berdoa bersama novena 3 Salam Maria setiap pagi jam 5. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dan Bunda Maria mengabulkannya. Perlahan-lahan keponakan saya bisa membaca kembali dan dokter menyatakan kondisi tubuhnya sehat. Melalui cerita ini, saya mau sedikit berbagi jika ada sedikit banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain yang sakit, yang menderita. Salah satunya melalui doa. Mengutip dari Injil Matius bab 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Melalui doa, kita berharap orang yang kita doakan dapat tabah dan berserah diri kepada Tuhan, sembuh dari sakitnya, dan bertumbuh imannya dalam Yesus. Jadi jangan berkecil hati atau rendah diri jika kita hanya bisa membantu seseorang melalui doa. Percaya, iman, mukjizat pasti terjadi. Tetapi tetaplah bersemangat untuk membantu sesama melalui doa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.